Desa Sebejangkar. Desa Sebejangkar adalah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. Desa Sebejangkar sendiri ialah desa yang dahulunya memiliki banyak cerita. Terlihat dari berbagai peninggalan dan berbagai tanda-tanda kejayaan pada masa lalu. Dahulunya, desa ini adalah desa yang sangat berpengaruh di wilayah Sebalai. Terlihat dari beberapa peninggalan yang menunjukkan bahwa desa ini pernah eksis di masanya. Salah satu bukti eksistensinya desa ini ialah dengan adanya berbagai peninggalan yang ada di desa ini, seperti stasiun Sebejangkar, pompa air, dan juga bioskop. Stasiun Sebejangkar sendiri adalah salah satu stasiun yang sangat berpengaruh dahulunya, karena di stasiun ini banyak sekali kegiatan perekonomian dan juga kegiatan yang menunjang kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Sebejangkar. Saya meneliti atau membuat video tentang Sebejangkar ini karena menurut saya kampung ini adalah kampung yang luar biasa. Di kampung ini terdapat fasilitas yang lengkap, seperti kantor pos, sekolah, masjid, stasiun, dan juga pekan minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Fajari Lubis, mahasiswa dari SPA semester 6 Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan satu situs sejarah, yaitu pompa air yang ada di belakang saya. Pompa air ini terletak di Dusun 3, Kecamatan Sebalai, Desa Sebejangkar, Kabupaten Batubara. Di sini adalah wilayah kereta api. Bisa dilihat di sana ada stasiun, dan fungsi dari pompa air ini adalah untuk menyalurkan air ke dalam tangki bahan bakar kereta api uap. Dulunya pada masa zaman Belanda, di sekitaran sini kereta api uap. Sedangkan ini adalah salah satu tangki atau pompa air untuk menyimpan air di atasnya. Bisa kita lihat di atasnya itu ada seperti bak yang terbuat dari besi. Air yang diambil dari sana, dari samping itu ada sungai, dialirkan dari bawah menuju atas dengan pipa. Tapi sekarang pipanya sudah dimakan usia atau sudah hilang. Selanjutnya, sejarah pompa air ini yaitu dibangun pada masa penjajahan Belanda, dan pompa air ini tidak lagi berfungsi pada tahun 1974. Pompa air ini tidak lagi berfungsi karena pertukaran kereta api, yaitu masuknya kereta api mesin, sehingga kegunaan kereta api barang tergantikan oleh kereta api mesin, sehingga pompa air ini tidak lagi digunakan oleh PT KAI. Baiklah, inilah gedung pompa air dari dekat. Bisa kita lihat sudah usang dimakan zaman, dan di samping ini terdapat sungai. Di sungai inilah diambil air
dan dialirkan ke atas pompa air tersebut. Dahulunya pompa air ini salah satu bangunan yang sangat penting untuk kereta api, karena dengan adanya air maka kereta uap dapat bekerja dengan baik. Bisa kita lihat dari sini dalamnya sudah tidak ada lagi apa-apa. Dahulunya di sini terdapat besi atau pipa untuk menyalurkan airnya di daerah sini, tetapi karena sudah tidak digunakan lagi, dicabut oleh PT Kereta Api. Baiklah, inilah penampakannya dari samping. Sejarah dibangunnya bangunan ini belum diketahui pasti karena kurangnya sumber, sehingga bangunan ini tidak tahu pasti tahun kapan dibuatnya. Dari sinilah diambil air yang akan disedot ke atas sana. Di sini dulu adalah aliran sungai, tetapi karena seiring berjalannya waktu, aliran ini diperkecil dan tidak lagi difungsikan. Dulu ada mesin yang menyedot air dari sini menuju atas yang disedot dengan pipa. Setelah dialirkan ke atas, akan disalurkan ke depan untuk diisi ke dalam tangki kereta api. Dan pipa untuk aliran ke kereta api terdapat di sini yang ditanam di bawah tanah, tapi sudah dibongkar juga. Dapat dari samping ini menuju sini. Inilah penampakan ini dari dalam. Dan di atas ini adalah bak yang untuk menampung airnya. Keadaannya sudah rusak dimakan zaman. Dan ini adalah belakangnya. Di sini ada dulu tempat pegawai. Dan di tengah-tengah ini adalah tempat untuk pengeboran ke bawah. Dan dari sinilah dulu pipanya mengalir ke atas. Nah, itu lubangnya untuk aliran ke atas. Kita lihat sudah tidak berfungsi lagi. Inilah keadaannya sekarang, sudah tidak terurus dan sudah banyak pohon-pohon yang menjalar di dindingnya. Inilah terlihat pohon. Setelah dialirkan dari sana, barulah pipa tersebut dialirkan ke sini. Ini adalah bekas pengisian bahan bakarnya atau airnya, disalurkan ke sini. Dan di sini dulu ada pipa, tapi kebanyakan sudah dibongkar oleh PT KAI. Memang di sini dulu relnya tidak sebesar ini, karena sudah bergantinya kereta api, maka relnya diganti menjadi rel besar. Nah, penampakannya.
saya akan menjelaskan satu situs atau peninggalan zaman Belanda, yaitu salah satunya adalah stasiun kereta api Jangkar. Stasiun kereta api Jangkar ini adalah salah satu bangunan peninggalan zaman Belanda dulu. Dari arsitektur bangunan stasiun ini belum banyak mengalami perubahan. Hanya saja perubahannya terjadi pada bagian atap. Yang dulunya atapnya ini adalah genteng, dirubah menjadi seg. Kegunaan stasiun ini adalah untuk transportasi dari Medan, Saran, dan pemberhentiannya salah satunya ada. Dulunya stasiun ini adalah salah satu stasiun yang paling berpengaruh di antara desa-desa di daerah Sebutse Bale ini. Bahkan dahulunya kereta api yang menghubungkan antara PTPN 4 Ujung Padang dengan Belawan atau pengoperan barangnya ke kereta api ada di stasiun ini. Stasiun Sebu Jangkar sendiri dahulunya memiliki dua jenis rel, yaitu rel untuk kereta api uap dan rel kereta api muntik. Kereta api muntik sendiri adalah kereta api kepunyaan Perkebunan Kelapa Sawit Tinjauan. Kereta ini sejatinya berfungsi untuk mengangkut minyak mentah perkebunan. Tetapi kereta ini juga sering difungsikan untuk mengangkut orang dan barang untuk membeli sembako di Pekan Minggu Sebu Jangkar. Kegunaan stasiun Sebu Jangkar sangat-sangat vital bagi perekonomian masyarakat Sebu Jangkar. Dengan adanya stasiun ini sedikit menambah perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kereta api muntik membuat masyarakat perkebunan tinjauan dengan mudah mengakses pasar minggu yang ada di Sebu Jangkar, sehingga masyarakat banyak yang mendapat keuntungan dengan banyaknya orang yang datang ke pasar minggu Sebu Jangkar. Inilah penampakan dari perkebunan kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit tinjauan. Di sini juga terlihat lokomotif kereta api muntik yang ada di perkebunan tinjauan. Perkebunan ini adalah perkebunan PTPN 4 milik negara. Dari pabrik ini disalurkan minyak-minyak mentah menggunakan kereta api muntik tadi ke stasiun Sebu Jangkar, dan dari stasiun Sebu Jangkar diangkut lagi menggunakan kereta api besar ke daerah Belawan. Hubungan antara stasiun Sebu Jangkar dengan PT Kelapa Sawit Tinjauan ditandai dengan adanya bangunan gudang di seberang stasiun Sebu Jangkar. Bangunan bekas gudang ini dahulunya adalah bangunan untuk menyimpan barang-barang dari PTPN 4 atau barang-barang yang tiba di stasiun Sebu Jangkar yang akan diangkut ke PT Sawit Tinjauan. Gedung ini sekarang sudah tidak ada lagi atau tinggal puing-puingnya. Dulunya gedung ini merupakan gedung yang sangat besar dan bisa menampung berton-ton pupuk atau beras. Barang-barang yang tiba dari Medan, Belawan, atau dari tempat lain akan disimpan di gudang ini. Setelah disimpan di gudang ini, akan diserahkan ke PT Tinjauan.
gedung bioskop atau gedung teater yang ada di Sebejangkar. Gedung teater ini adalah gedung kepunyaan dari almarhum Bapak Mat Yudo. Gedung ini dibangun pada tahun 1950-an dan tidak lagi beroperasi pada tahun 1980-an. Bangun ini dibangun oleh seorang yang bernama Mat Yudo. Beliau adalah orang yang mempunyai bangunan ini. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada tahun 1954. Bangunan ini dulunya adalah teater panggung atau pemutaran video dalamnya. Bangunan ini salah satu bangunan yang sangat terkenal dulunya. Orang-orang dari berbagai desa menonton video di sini. Pada tahun 1970-an bangunan ini sempat tidak beroperasi karena kerusakan pada mesinnya. Selanjutnya tidak beroperasi, kemudian dioperasikan kembali. Bangunan ini ya berfungsi untuk menayangkan komedi sorot yang sekarang bangunan ini sekarang banyak di dalam bioskop. Salah satu cikal bakal bioskop adalah bangunan ini. Penyebab dari tutupnya tempat ini adalah salah satunya ialah telah banyaknya beredar televisi. Oh baiklah, saya di sini kan dari SPIA ingin bertanya kepada Bapak, dulu bisa dijelaskan bagaimana ini gedung ini? Baik, terima kasih. Dulu gedung ini gedung bioskop. Tahunnya mungkin saya tidak tahu atau berapa. Jadi di samping saya ini adalah tempat loket. Jadi jika ada orang yang membeli tiket melalui dari sini, habis itu nanti videonya masuk. Baiklah, inilah penampakan dari ruangan tiket. Itu adalah ruangan untuk membeli tiket, tapi sudah ditutup oleh yang punya gedung ini sekarang. Dan inilah keadaan gedung teater ini sekarang. Gedung ini berfungsi terakhir kali pada tahun 1968. Gedung ini tidak berfungsi lagi karena gedung ini mengalami kerusakan pada bagian mesinnya untuk pemutaran videonya. Makanya gedung ini diserahkan kepada orang dan tidak digunakan lagi sebagai gedung teater. Inilah penampakannya. Gedung ini sudah banyak dirubah karena ini adalah kandang ayam, bekas kandang ayam, dan juga ada ditanami banyak tumbuhan. Dulunya di sini terdapat bangku yang banyak, dan atasnya ini dulu masih ditutup sama seng untuk pemutaran videonya. Inilah dia penampakannya. Inilah pintu masuk dari teater ini. Di sini terdapat 4 pintu. Ini pintu utama, ini pintu samping ada 3, ini pintu kedua, ini pintu ketiga di sini.
empat pintu di gedung teater ini. Jadi orang masuk dari pintu utama sana, dan setelah video atau pemutaran film selesai, orang keluar dari sini. Sekarang sudah dialih fungsikan menjadi kandang ayam atau tempat penanaman ubi. Dan di sini juga terdapat batas dari atau layar dari penayangan video. Ini adalah batunya. Nah, ini adalah batunya, batas dari lantai dengan atas gedung atau tempat penayangan filmnya di sini. Ini ada sedikit layangan yang di sinilah tempat penontonnya, dan di sini layar atau tempat filmnya. Lebar gedung sendiri yaitu diperkirakan 50 kali 15 meter. Inilah dia penampakan gedungnya. Memang sudah tidak terurus seperti dulu karena di sini memang sudah dialih fungsikan sebagai kandang. Dulu siapa ini lah Pak Mayudo? Apa? Kedua Pak apa itu? Ketiganya itu Lurah Saman. Dua orang lagi ada orang siapa? Kampungnya apa? Itu perkebunan. Kebun ini kan agak semak gitu kan, terus jadi bikin apa perumahan di sini. Nah, rumah lama-lama bertambah, jadi itu rame. Begitu udah rame, kan dipertimbangkan. Nah, perkebunan mau diambil perkebunan, tapi itu kepentingannya lebih penting masyarakat yang berlokasi di sini tak diambil tanahnya, jadi tanahnya tanah konsensi namanya. Nah, ini tanah konsensi namanya. Hasilnya kebun punya tapi udah diserahkan gitu. Nah, dihibahkan. Dia mengambil berat apanya lah, kepentingan kebun sama masyarakat ya. Nah, menjaga masyarakat membuat pemukiman di sini. Stasiun itu stasiun duluan lah dibangun. Baru kantor pos. Ini kantor pos ada hubungannya sama stasiun angkutan surat. Surat. Ya namanya dulu kan nggak ada pakai mobil. Iya. Nggak ada. Melalui kereta api. Dulu kan waktu apa memang ramai kali. Wajan sampai ke stasiun. Stasiun itu. Jadi setelah tahun 65-an udah mulai sunyi. Itu kalau Pak Mayudo itu meninggalkan kami tahun berapa? Itu pompa air untuk stok air untuk mengisi ke trim kelutuk. Trim kelutuk kan membutuhkan itu air. Itulah artinya itu pompa air itu.
kayak dia bilang pompa air. Selalu kemana-mana pompa air, pasti dia bilang orang itu pompa air. Karena Iyalah, nanti kan ngomong. Jangan gitu. misalnya rumah kami pun dia bilang di mana rumah kalian dekat pompa air. Nah, terus tahu orang karena dari zaman Belanda itu kan bangunan itu sudah ada. Aku zaman Belanda itu tahu mau jangan dulu apa itu apa kayak jatuh naik jatuh yang jatuh. Wah ini datang ke Siajam ini udah berdiri itu. Pokoknya dari zaman Belanda dipakai sampai sekitar tahun 70-an itu kurang lebih. Udah itu nggak pakai lagi. Masuklah ini apa mesin apa namanya? Diesel. Tapi diesel. Iya. Masuk diesel kan karena udah canggih zamannya kan. Itu kan zaman dulu kan belum keluar diesel. Pakai paku makan apa ya pakai kayu. Tenaga api, kayu api. Gawanya kan Tenaga air uap, tenaga uap. Jadi itulah artinya pompa air. Gudang itu stok pupuk. Di mana gudangnya? Sana depan stasiun. pakai di sosok. Udah dibongkar lah. Karena udah pupuk sekarang udah nggak macam dulu banyaknya. Dulu kan pupuk apa banyak. Sekarang pupuk semua orang menggunakan pupuk kan Wak? Apa ini sawit-sawit dulu kan belum laku sawit. Perkebunan aja menanam sawit. Padi era dulu kan. Makanya perkebunan nggak bisa nyetok-nyetok kayak zaman dulu pupuk beratus ton di situ. Berapa gerbong? Ratusan ton lah dibilang. Gerbong dari Belawan sana dipinggirkan di situ. Nanti taruh aja papan. Udah orang itu dari gerbong pikul jalan dari papan itu ada papannya 2 keping segini lebarnya. Pengawal nengok di situ orang itu bongkar muat ke gudang itu sampai tinggi gini pakai tangga apa tingkat lah. Lalu mana lo mungkin. Wah soalnya kau nggak belum lahir kurasa. Itu dibongkar dan lebih segini tingginya pasang batu di sekeliling. Besarnya itu berapa dari dekat rel itu jaraknya paling 1,5 meter dari rel ke gudang ini 1 meter lebih. Enggak kalah lah 1 meter lah jaraknya 1 meter. Nah, selebar ini rel ini gudang. Jadi orang itu naruh papan kan untuk nyebrang dari gerbong ini bongkar. Sampingnya sini lagi ada lagi rel untuk ini sawit, minyak sawit ke sana pakai muntik terus ke sana tentang bibit-bibit orang itu. Baru jalannya itu lah rel muntik itu jalan sana dulu itu makanya ada jalan itu tempat orang siap ini tempat itu wah ini mau ke sana selatan jalan rel muntik dulu itu. Terus belakang rumah kami itu yang kau lewat mau ke sekolah dulu masih kecil kau sekolah kan itu rel muntik dulu itu. Makanya bentuknya begini segitiga. Nah, kan rel muntik dulu. Iya.